我都唔係呢個意思。英住！Halo Kaputers, jomblower dan netizen tercinta, apa kabar semuanya? Semoga sehat, sejahtera, bahagia, dan semoga keadilan di negeri ini terus membaik. Jumpa lagi dengan channel yang masih lagi-lagi sering utang kopi di kafenya Om Udin. Kali ini kami akan menceritakan alur film yang akan membuat kita semua bersemangat dan bergairah. Film ini dibintangi oleh Coco Jet Li sebagai Bapak John Chang dan Christy Chung sebagai Mbak Yeung. Film ini menceritakan tentang seorang bodyguard handal dari pasukan elit yang akan melindungi wanita pemersatu bangsa, yang mana beliau dengan tak sengaja menjadi salah satu dari 3 saksi pembunuhan yang dilakukan oleh penjahat kelas kakap incaran polisi. 2 saksi lainnya sudah diselesaikan oleh pembunuh itu dan hanya menyisakan Yeung. Banyak adegannya leneh, seru, kelahi-kelahi, gelut, untel-untelan, dan ada juga adegan yang sangat membaperkan diri. Mampukah Abang John melindungi Mbak Yeung dengan menegakkan sandaran kaki, menyelonjorkan posisi, mengencangkan ikat pinggang, dan sebatang rokok standar kopi pahit? Marilah kita simak serunya kisah ini. Kisah diawali di suatu tempat di Cina. Terjadi penyerangan atas 2 orang penting. Kemudian datang penyelamat ke tempat itu. Dengan skill tinggi dan kemampuan di atas rata-rata, penyelamat ini melakukan aksinya. Sempat dia terpojok dan dengan cerdasnya, 2 orang penting itu mampu diselamatkan dengan baik. Kisah di awal ini adalah simulasi atau ujian atas para tentara elit. Dan dialah sang bodyguard, Mr. John Chang. 身为中南海保镖，最重要的是不惜一切代价。被封咗高壓電流，避過咗意外嘅問題。 Kisah berlanjut di Clearwater Bay Yacht Club pada 27 Mei. Terjadi pembunuhan terhadap seorang akuntan senior bernama Lu Qinju yang dilakukan oleh seorang bos mafia geng Liang yang bernama Cui Kwokman, yang mana kasus pembunuhan ini diyakini berhubungan dengan kasus korupsi yang sedang diselidiki oleh KPK di Cina. Kemudian ada 3 orang yang menjadi saksi di pembunuhan itu. Salah satunya adalah Yeung. 2 saksi telah tewas setelah kejadian itu. Yeung juga mengalami ancaman pembunuhan dari orang yang tak dikenal. Hanya tersisa Yeung yang masih hidup dan harus dilindungi sampai masa persidangannya. Kembali ke markas John, hari itu John mendapat tugas di Hong Kong untuk melindungi saksi Yeung, yang mana Yeung ini adalah kekasih dari chairman atau pemimpin tertinggi di perusahaan Taifung. Dia adalah James. Kemudian John memeriksa kasus dan data-data saksi Yeung. Di kantor polisi yang sedang diperiksa oleh Sersan Liu dan anak buahnya yaitu Ken, yang mana mereka sangat hobi sekali judi pacuan kuda. Di sana Yeung ditunjukkan beberapa wajah tersangka dan diminta mengenalinya. Saat ini Yeung dilindungi oleh para polisi itu di kediamannya. 2號嗰個，我肯定係佢。等緊我簽啊！一日俾我24小時，係中南海嘅保鏢嚟。 Hari itu datanglah John ke rumah Yeung. Dengan sikap profesional, dia masuk dan berkenalan dengan para penghuni rumah itu. Setelah masuk, John diberi uang operasional $100.000 yang dititipkan pada pengacaranya dan menandatangani perjanjian kerja atau PKWT kalau zaman sekarang. Di hari pertama itu, John sudah mendapat sambutan yang kurang baik dari saksi Yeung karena merasa privasinya terganggu. 咩工作啊？我都唔識你係邊個，即係唔問個人就隨便攞嚟睇啊！ Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba serangan-serangan ini mampu diatasi dengan sangat mudah. Kemudian John menghitung penghuni rumah dan memecat polisi lain yang bertugas di sana agar lebih mudah menjaga saksi Yeung. Kemudian malam itu John memeriksa seluruh rumah atau menilai potensi bahaya yang mungkin terjadi. Tak lupa kamar Yeung juga diperiksa. Di pemeriksaan kamar ini, Yeung mulai tak nyaman dan ngamuk-ngamuk tak karuan. Namun, John seorang profesional lebih mementingkan keselamatan kliennya, yaitu saksi Yeung. Selanjutnya, John memasang CCTV di kamar Yeung, namun Yeung menghancurkannya dan dia memberikan jimat elektronik atau tombol panik atau panic button ketika terjadi sesuatu darurat. Dan seluruh rumah dipasang CCTV oleh John.
Pagi itu ada Yeong yang bernama Billy begitu mengagumi John saat dia sedang memeriksa mobil untuk ke sekolah. Kemudian pagi itu saat mereka akan berangkat, Liu mengendarai mobil Yeong dan Yeong bersama John dan Billy. 行東隧，咁嘅路程會黑。Di perjalanan, benar saja Sersan Liu dibuntuti oleh penjahat dan ternyata itulah strategi penyelamatan oleh John. Sesampainya di sekolah, John mengatakan pada Liu bahwa bodyguard harus serius karena jika gagal dia tak akan menjadi bodyguard lagi. Kemudian John bertemu kepala sekolah untuk meminta agar Yeong libur selama masa tunggu persidangan. 我話要去 health club，佢就買部 gym 翻嚟，暈實我，自把自為同我請咗2個禮拜假。 Di rumah itu, Yeong menelpon dan mengadu pada James kekasihnya karena merasa sangat terpenjara atas proses pengamanan itu. Kemudian James menelpon John meminta diberikan kelonggaran. Namun Bang John ini sangat profesional. Jika diminta mengendorkan prosedur, maka dia memilih memutus kontrak dan James pun setuju atas tindakan John. 唔該，你俾翻 Michelle 聽。楊小姐，一線。好啦，不如咁啊，我想嘢俾你補翻數。 我警告你啊，你以後唔好再用私打我啊！ Kemudian James yang tak bisa menemani Yeong saat acara besok, terlihat Yeong marah besar dan Yeong ini terlihat kekasih yang kurang kehangatan dari Abang James. Malam itu John memeriksa tempat tidur Yeong, baru dia boleh tidur. Hal ini sebagai syarat keamanan Yeong dan dilanjutkan pagi hari John menjaga Yeong yang sedang berenang dengan gaun pemersatu bangsanya. Dan terlihat Liu kalah taruhan kuda yang mana menghabiskan uang Ken. Dan malam itu tiba-tiba alarm bahaya terdengar. Dengan sangat gesit John menerobos kamar Yeong. Namun dia tak menemukan apa-apa. Ternyata jimat itu tak sengaja dipencet oleh Billy adiknya. 總之我2日後上庭，唔想見到任何人。有冇搞錯啊？ Kemudian terlihat di pelabuhan, bos mafia sedang kesal atas kegagalan anak buahnya menyerang Yeong. Malam itu saat John memeriksa CCTV, dia tak menemukan Yeong. Terlihat Yeong menuruni lantai atas lewat balkon dan dia hendak pergi diantar Ken. Saat akan jalan, tiba-tiba terlihat John sudah di depan mobil. Yeong beralasan ingin menyelamatkan temannya, namun John sudah tahu rencana itu karena dia telah menyadap semua percakapan telepon di rumah. Saat John mengatakan jika dia bukan pacar James, apakah dia akan dilindungi? Terlihat Yeong marah dan menangis, kemudian mereka bubar. 有機會再見。我諗都冇乜機會再。 Pagi itu adalah hari yang sangat membahagiakan buat Yeong karena akan ke persidangan dan ini berarti pengamanan oleh John telah usai. Saat Liu buka pintu, tiba-tiba Ken datang. Dia memberitahu bahwa tersangka sedang sakit gastroenteritis. Ini adalah penyakit dengan gejala gas sendat-sendat dan terlihat kemuakan, kegeraman dan kejengkelan pada Yeong. 我要出街，我要出街啊！爆炸啦！ 我現在應該怎麼做？ Segera John menelpon atasannya, begitu juga Yeong menelpon kekasihnya. 買衫，我要買好多嘢，我要買閃卡。 Berlanjut hari itu Yeong ingin sekali jalan ke mall karena sudah gabut banget di rumah. Kemudian John mengabulkannya dengan penjagaan ekstra ketat. Sesampainya di mall, Yeong bersama Ken, Billy bersama Liu. 單獨喺埋一齊喎。係啊， Terlihat Ken tertarik pada Yeong saat di dalam lift. Di mall itu, Billy juga iseng dengan menukar pistol Liu dengan pistol mainannya yang akan ditunjukkan ke kawan-kawan. 買啊！喂，係真槍嚟㗎，支槍有子彈。 Saat Yeong sedang memilih-milih baju dan berada di kamar ganti atau kamar pas, tiba-tiba serangan ini digagalkan oleh John. Di sini John juga melihat tanda pengenal berupa pulpen merah. Dengan gesit dan waspada, John membawa Yeong melalui kerumunan para pengunjung. 兩行嘅人多嘅地方，揾啲高過你嘅人擋住你。 Beberapa penyerang pun dilumpuhkannya. Saat dia berhenti di resto, terlihat orang mencurigakan dan dengan gesit John menghajarnya. John berganti baju menyamar sebagai penyerang, kemudian menyuruh Yeong berlari. Satu persatu para penyerang dilumpuhkannya.
Saat serangan bertubi-tubi dilancarkan, John menutup dengan menembak balon-balon itu. Dengan sedikit gaya rebahan, John menyelamatkan Yeung. Saat sampai di pintu, terlihat satu musuh dengan cepat Liu menodongkan senjata. Namun ternyata itu pistol air dan Liu pun tersungkur. Dengan cepat John bergerak menghabisi satu lawan itu. Dari serangan ini, Sersan Liu terluka. Beruntung dia memakai rompi anti peluru. Malam itu John mengobati Yeung. Nampak Yeung menyadari akan bahaya yang selama ini mengintainya, dan terlihat Billy sedih menangis atas tindakannya mengganti pistol Liu. Kemudian datang John menguatkannya. Terlihat Yeung menguping pembicaraan ini, dan mulai malam itu Yeung tersentuh pankreas dan hatinya. Terlihat senyum pertama dari Abang John. Berpindah ke ruang penyimpanan mayat, datanglah Wang, sang pembunuh bayaran dengan skill tinggi. Dia hendak mengambil mayat adiknya yang telah ditembak oleh John pada serangan akhir di mall itu. Dan dengan cepat Wang mengambil mayat adiknya. Saat di upacara pemakaman adiknya, terlihat Wang marah pada salah satu anak buah bos mafia itu. Dan dia berjanji ingin menyelesaikan misinya. Pagi itu John bersama Liu ke lokasi penyimpanan mayat dan ditemukan jejak bayonet atau pisau panjang milik tentara Cina. Terlihat Liu semakin akrab dengan John, kemudian mereka mendatangi tersangka yang sedang sakit. Keesokan harinya John mendapat fax dari Wang yang berisi ancaman. Segera John mencari data diri pengirim dan ditemukan bahwa Wang adalah seorang tentara veteran. Keesokan harinya Ken mengerahkan pasukan. Di tempat itu ternyata kosong dan hanya nampak foto Yeung dan John yang tercoret tinta merah. Saat John sedang memperbaiki CCTV, datanglah Yeung. Ni papa mama 做咩㗎？你做保鏢嘅過得咁酷㗎？你成身濕晒啦！ Kemudian Yeung berusaha menggali data diri John, namun John tak bisa dibuka rahasianya. Dan tiba-tiba Yeung sengaja memelesetkan diri. Dengan cepat John menangkapnya. Dengan dekapan hangat, John membawa Yeung turun. Saat di bawah, tiba-tiba sinyal radio terganggu dan terlihat tersangka. Dengan cepat John mengejarnya. Di ujung pengejaran ini ada bapak tua yang terikat. Saat John mendekat, tiba-tiba John selamat dari ledakan itu. Terlihat surat ancaman dari Wang, sang pembunuh bayaran. Malam itu seperti biasa John mengamankan tempat tidur Yeung. Kemudian dia mendapat hadiah baju dari Yeung. Yeung juga mendapat telepon dari James apakah dia mau ganti penjaga. Namun Yeung sudah nyaman dengan John dan John pergi. Terlihat senyum-senyum jatuh cinta dari Yeung. Happy birthday, 送俾你。 Saat pesta ulang tahun Yeung tiba, kemudian malam itu dia mendapat kejutan dari James untuk makan malam di resto terkenal, yaitu Bebek Pak Endut. Di resto itu saat memilih makanan dan James hendak memegang tangan Yeung, terlihat dia agak canggung dan James merasa ada yang tak beres dengan perasaan Yeung. Pesta malam itu nampak canggung dan kurang menyenangkan. Kemudian datang Billy dan pesta makan usai diakhiri dengan ciuman James pada Yeung. Saat perjalanan terlihat campur aduk perasaan di mobil itu. Malam hari saat John bersantai, dia periksa CCTV dan dia kaget karena tak menemukan Yeung. Namun tiba-tiba terlihat Yeung datang di belakangnya. Segera John beralasan CCTV rusak. Saat hendak pergi, John diberi hadiah jam tangan oleh Yeung. Apa Terlihat perasaan yang sangat membumi hanguskan di malam itu. Kemudian terdengar alarm bahaya dari Yeung. Dengan cepat John naik dan ternyata ini adalah akal-akalan Yeung agar bisa hangat dengan John. Di kamar itu Yeung menyatakan cintanya pada John, namun John yang sangat profesional menolaknya. Terlihat Yeung sangat ingin menyosorkan diri, namun John segera pergi.
一身兒女債啦。個仔話 Kemudian John dengan Liu berada di kolam renang. Liu curhat akan keluarganya. Kemudian Liu tahu bahwa Yung suka sama John. Namun John memilih sikap profesional. Dan tiba-tiba 痛苦嘅啫，哎呦，兄弟， suara itu memotong pembicaraan mereka. Terlihat serangan-serangan dari musuh. Yung berusaha diselamatkan oleh Ken, namun Ken terkena peluru. Liu segera hadir menyelamatkan Ken, Yung dan Billy. Tak lama kemudian John masuk menyerang mereka. Satu persatu musuh dilumpuhkan, kemudian John mematikan lampu di rumah itu. Saat lampu padam, dengan trik dan tips, John menyelesaikan mereka. Terlihat Wang memberi perlawanan yang sangat-sangat sengit. Di pertempuran ini, Ken tewas akibat beberapa peluru masuk. Kemudian Yung membawa Billy berusaha sembunyi, namun naas kakinya tertembak. John dengan cerdik menyalakan TV di kegelapan itu dan terlihat musuh-musuh itu diselesaikan. Kemudian Wang menemukan jimat elektronik. Saat dia tekan terdengar alarm itu dan Yung mendatanginya, namun naas ternyata itu adalah jebakan. Dengan cepat John bergerak. Mereka terus menyerang John. Billy dan Yung disembunyikan oleh John. Tak lama berselang lampu dinyalakan, terlihat John berdiri dekat wastafel dapur. Di sini John memberitahu bahwa ruangan itu telah dipenuhi gas dan dengan kaca anti peluru maka tak akan ditembus. Jika ada percikan peluru sekali saja maka mereka semua akan binasa. Wang terlihat ngotot dan muncullah Liu membantu John. Saat Wang akan menembak, anak buahnya melarangnya. Dan terjadi pertempuran tanpa senjata api. Liu dilumpuhkan oleh Wang. Kemudian dengan gesit John melumpuhkan semua anak buah Wang. 天性就係進攻自人於死。 Dan terjadilah pertempuran akhir antara Wang dengan John. John begitu lincah mengajar Wang, namun Wang seorang veteran masih sangat sulit dilumpuhkan. Mereka saling berbalas serangan. John menguasai keran air untuk membantu mereka bernafas saat ada gas itu. Di serangan ganas itu, Wang berhasil mematahkan keran dan membuat air deras mengalir. John meningkatkan serangan dengan serangan jurus saktinya. Wang tergeletak, namun dia tetap bertahan. Namun naas, Wang melihat posisi Billy dan Yeung. Dengan cepat Wang memanfaatkan kesempatan itu. Saat dia akan menyerang Billy, John bergerak gesit menahan serangan itu. Kemudian Wang menodongkan senjata pada Yeung. Tak lama kemudian James masuk. James berusaha merayu Wang untuk dibayar 3 kali lipat, namun Wang dengan tegas menolak dan mengusir James. Di sini Wang nampak dendam dengan John karena menembak adiknya dengan 7 peluru. Kemudian jika ingin Yeung selamat, harus ada orang yang mau menerima 7 peluru itu. Dan tiba-tiba 1 peluru dilepaskan. Secepat kilat John bergerak menahannya. Terlihat John tersungkur. Saat peluru kedua dilepaskan dengan cepat, John kembali beraksi dan peluru itu bersarang di punggungnya. Namun kali ini John membalas serangan itu dengan sangat apik, akurat dan tepat. Seketika Wang tewas di tempat. Saat John tergeletak, terlihat pelukan tangisan Yeung. Di sisi lain James yang melihat ini sangat heran. Ada apa dengan mereka berdua? Kemudian terlihat Billy menangisi kondisi Liu. 肥哥，喺我唔講，有冇人知佢會擋子彈？係因為經過無數次嚴格嘅訓練。 Keesokan harinya, Liu mendapat hadiah sekotak uang dari John dan terlihat keharuan dari Liu. Saat Yeung hendak mengejar John, Yeung mengatakan pada James dia hanya ingin bertemu John untuk terakhir kalinya. James berusaha masuk ke perbatasan itu, namun tak diizinkan. Kemudian Liu memberikan jam yang kotaknya sama dengan jam yang diberikan pada John. Awalnya Yeung mengira jam itu dikembalikan, namun saat dibuka jam itu adalah jam milik John. Di sini Yeung merasa semakin tersentuh. Diakhiri dengan teriakan Yeung. Dan film pun usai. Sungguh film yang sangat apik, menarik, menggelitik hati dan memberikan pesan. Awal cinta karena terbiasa dan janganlah membiasakan perasaan karena bisa jadi cinta akan tumbuh. Kemudian jangan lupa berolahraga agar bisa kayak Abang Jet Li. Akhirnya kami undur diri, semoga kita semua sehat selalu dan sangat sehat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.